السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita. Kewajiban untuk menuntut ilmu yang Allah perintahkan kepada kita. Setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, mereka diperintah untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang agung, majlis yang mulia, majlis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting dalam Islam. Bahkan yang paling penting, yaitu tentang hidup bahagia dengan tauhid. Hidup bahagia dengan tauhid. Di mana kita memahami bahwa yang pertama kali yang mesti dipahami oleh seorang muslim adalah tentang akidah. Lalu ibadah, akhlak, dan lain-lain. Akidah itulah tujuan Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kita ada di dunia dalam rangka untuk beribadah. Allah ciptakan kita dalam rangka untuk beribadah. Kita diciptakan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Meskipun Allah tidak butuh kepada manusia, tapi Allah ciptakan manusia agar manusia itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu tujuan diciptakannya manusia. Agar mereka betul-betul hanya berdoa kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, menyembelih, bernazar, memberikan rasa takut yang tertinggi hanya kepada Allah, memberikan rasa cinta yang tertinggi dan terbesar hanya kepada Allah, memberikan rasa harap yang tertinggi dan terbesar hanya kepada Allah. Kita paham bahwa mengesahkan Allah bertauhid ini terbagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kita mengakui Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya, yang menghidupkan, mematikan. Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang menurunkan hujan, dan seterusnya. Lalu kita juga mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam peribadahan, ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai mati. Lalu kita juga mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dengan tauhid inilah yang kalau kita pelajari secara detail, kita pahami dengan benar, pasti demi Allah orang itu akan bahagia, dunia dan akhirat. Karena inilah tujuannya kenapa manusia dan jin itu diciptakan. Agar mereka bahagia. Agar mereka selamat. Agar mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena Allah pemilik dunia dan akhirat. Allah pencipta langit dan bumi. Allah tahu apa yang menjadi modal terbesar manusia itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi semua orang ingin bahagia, tetapi ternyata tidak semuanya orang mendapatkan kebahagiaan. Meskipun mereka semua ingin mendapatkan kebahagiaan dan
keselamatan. Jangankan kita kaum muslimin, orang kafir pun ingin mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika tidak memiliki modal tauhid, ketika tidak memiliki modal untuk menjauhi dosa-dosa kesyirikan, ternyata mereka tidak ikhlas dalam beribadah, ada riya, sum'ah, ujub dan lain-lain, maka tentunya tidak akan mungkin bisa berbahagia. Meskipun dia orang yang kaya raya, meskipun dia sukses dunianya, dengan jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya, siapapun manusianya, demi Allah tidak akan mungkin bisa berbahagia ketika mereka tidak bertauhid. Ini rahasia yang Allah informasikan kepada kita. Bahwa manusia akan berbahagia dan mendapatkan keselamatan, kenikmatan, keberkahan, rahmat, ampunan, hidayah, taufik. Apapun itu, kebaikan. Ternyata modal terbesar, yang paling besar adalah kita mentauhidkan Allah. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana hidup bahagia dengan tauhid. Apa saja keuntungannya, apa saja keberuntungannya bagi orang-orang yang hidup dengan tauhid selama hidupnya, dengan benar ya, pemahaman dengan benar. Karena banyak juga orang yang merasa dia bertauhid, dia memiliki akidah yang benar, versinya mereka. Tapi bukan kadang-kadang versinya Allah. Bukan versi syariat. Bukan versi sunnah Nabi SAW. Kalau tidak sesuai dengan bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang tauhid ini, maka tentu tidak mungkin bisa berbahagia. Meskipun orang itu mengatakan saya sudah bertauhid. Tidak mungkin bisa bahagia yang sejati. Dan bagaimana supaya manusia ini paham bagaimana bertauhid dan ibadah dengan benar kepada Allah, maka Allah utuslah adanya para nabi dan rasul. 124.000 nabi. 315 rasul. Yang disebutkan di hadis demikian ya jumlahnya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 25 nabi, nama-namanya. Tapi hakikatnya kata Rasulullah di hadis adalah 124.000 nabi. Dan 315 rasul. Semuanya sama, mendakwahkan tauhid. Dakwah yang sama. Dan inilah intinya agama Islam. Karena semua nabi dan rasul agamanya Islam. Dan mendakwahkan Islam. Menjelaskan tentang Islam. Mengajak masing-masing umatnya untuk beramal saleh. Dan mengingatkan kepada umatnya bahwa kehidupan dunia tidak kekal abadi. Karena semuanya akan mengalami kematian dan semuanya akan kembali kepada Allah dan berpindah ke alam akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman jamaah sekalian, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sekali lagi kita ulangi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, supaya manusia bisa tahu bagaimana cara beribadah, cara mentauhidkan Allah, cara mengesahkan Allah, Allah utus para nabi dan rasul dengan kitab suci yang Allah wahyukan kepada mereka. Coba kita lihat di surah An-Nahl, di surah 16 ayat ke-36. Di surah 16 An-Nahl ayat ke-36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat adanya seorang rasul. Tiap-tiap umat manusia dimanapun mereka berada. Kata Allah, kami utus pada mereka seorang rasul yang menyampaikan risalah dari Allah. Yang menyampaikan kepada manusia, hendaknya mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Dan hendaknya mereka mengingkari togut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini tugasnya. Kami utus seorang rasul pada tiap-tiap umat manusia agar mereka menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Begitu juga Allah firmankan di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat yang ke-25. Ya, surah ke-21 ayat yang ke-25. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-Anbiya ayat ke-25. Allah kembali menjelaskan bahwa tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau
melainkan kami wahyukan kepadanya. Semua Nabi dan Rasul sama. Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Maka hendaknya mereka hanya beribadah kepada aku semata. Diulang-ulang ayat ini oleh Allah dalam Al-Quran. Menjelaskan bahwa ini tujuannya para Nabi dan Rasul untuk menjelaskan, untuk menyampaikan firman Allah yang Allah wahyukan kepada mereka. Agar nantinya umat manusia mengerti siapa itu Allah, di mana itu Allah, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah. Dan nantinya diharapkan mereka bisa berbahagia. Karena kalau mereka tidak diutus Nabi di kalangan manusia ini, tidak ada kitab sucinya, dan mereka tidak bisa mengenal Allah, pasti mereka tidak bisa berbahagia. Dan tidak bisa selamat. Nah, makanya untuk bisa berbahagia dan selamat, diutuslah para Nabi dan Rasul yang begitu banyak jumlahnya, dengan masing-masing mendapatkan kitab suci. Nah, sampailah kepada Nabi yang terakhir, dengan umat yang terakhir, dengan kitab suci yang terakhir. Nah, kita tinggal pahami, lalu kita amalkan yang benar bagaimana hidup yang sebenar-benarnya ketika kita bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba nanti kita lihat ya, kurang lebih ada 11 poin. Kurang lebih ada 11 keutamaan. Ya, kurang lebih saya katakan, kita kumpulkan ini 11 poin, 11 keutamaan bagaimana kebahagiaan yang akan kita raih kalau kita hidup dengan tauhid yang benar ketika kita memahami agama kita ini tentang pencipta kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita lihat yang pertama jamaah sekalian. Yang pertama, hidup bahagia dengan tauhid. Dari sisi mana kebahagiaannya? Di mana akan dihapuskan dosa-dosa. Seseorang yang bertauhid, mengesahkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, betul-betul dia ikhlas dalam beribadah, ya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebesar bumi. Dosa yang dia lakukan. Tetapi ketika dia bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah, Allah pun akan ampuni semua dosanya. Ini keberuntungan yang pertama. Karena manusia semua pasti punya dosa. Ternyata dengan keuntungan seseorang itu bertauhid dengan benar berdasarkan ilmu ya, bukan sekedar pengakuan. Dari ilmu yang benar diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka pun akan menjadi bahagia. Salah satu kebahagiaan akan dihapus dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya." Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, lalu engkau berjumpa denganku ketika mati, kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dalam kondisi tidak pernah mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Dosa sepenuh bumi, Allah pun akan datangkan ampunan sepenuh bumi juga. Hilang semuanya dosa-dosa itu. Tapi dengan syarat, ketika dia kembali kepada Allah, ya, ketika nanti di kehidupan di akhirat, maka Allah pun ampuni dosa-dosanya. Meskipun nanti dihisap. Dihisap dengan hisap yang mudah. Karena dia memang sudah pernah bertaubat selama hidup di dunianya. Siapa yang manusia yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Tapi ketika tidak mempersekutukan Allah, meskipun punya dosa-dosa yang lain. Kita sudah bertobat, kita sudah beristighfar. Tapi nilai terbesar, modal terbesar untuk mendapatkan ampunan dosa, berdasarkan hadis ini adalah, jika seorang hamba itu membawa dosa sepenuh bumi, luar biasa banyaknya dosa yang dia lakukan, maka Allah pun akan datang kepadanya membawa ampunan juga sepenuh bumi. Apa ini bukan kebahagiaan? Tapi dengan syarat tadi. Kata Allah, ia datang kepadaku nanti pada hari kiamat dengan kondisi tidak mempersekutukan aku dengan segala apapun. Nah, ini ada kalimat ini. Syaratnya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah ampuni semua dosanya. Meskipun dia memiliki dosa-dosa yang lain. Allah ampuni semua. Gara-gara orang itu matinya sebagai seorang mukmin.
Meskipun dia punya dosa yang lain. Tapi karena matinya mukmin, matinya bertauhid, matinya sebagai orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ini modal terbesar. Akhirnya dosa-dosa yang lain pun Allah ampuni. Alangkah beruntung ya. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Ternyata dia mendapatkan keselamatan karena dosanya diampuni. Dia mendapatkan kebahagiaan karena dosanya diampuni. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, bahagia yang akan diraih. Hidup bahagia dengan tauhid. Yang kedua adalah seseorang itu akan mendapatkan hidayah. Terus-menerus mendapatkan hidayah selama hidup di dunia dan di akhirat nanti pun dia mendapatkan rasa aman. Ini kebahagiaan yang kedua. Selama di dunia dia terpilih untuk mendapatkan hidayah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah di dunia ini. Kalaupun dapat, mungkin ya setelah itu bisa berhenti hidayahnya. Bisa dicabut bahkan hidayahnya jika Allah berkehendak. Karena Allah melihat memang orang tersebut ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Mungkin dia kurang berusaha untuk menggapai hidayah. Atau tidak ada usaha untuk mempertahankan hidayah yang sudah dia dapatkan. Bisa jadi seperti itu. Tapi orang yang berbahagia, orang yang paling banyak mendapatkan hidayah. Dan karena sebab hidayah demi hidayah dia dapatkan selama di dunia, jadilah dia orang yang bertakwa. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang bertakwa. Orang bertakwa orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian ditambahkan lagi hidayah berikutnya. Ditambahkan lagi hidayah berikutnya. Ditambahkan lagi hidayah berikutnya. Paling banyak mendapatkan hidayah. Akhirnya kata Allah, puncaknya karena begitu banyak hidayah yang dia miliki, maka Allah jadikan dia orang yang bertakwa. Itu Allah sebutkan di surah Muhammad. Surah ke-47 ayat yang ke-17. Ya, surah ke-47 ayat yang ke-17. Dengan sebab hidayah inilah seseorang akhirnya mampu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, menjadi orang bertakwa. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia sampai mati adalah kita ingin bisa menjadi orang bertakwa, dan takwa itu kita dapatkan secara istiqomah sampai datangnya malakul maut mencabut nyawa. Itu orang yang paling sukses, paling beruntung, paling nikmat, paling berhasil. Karena dia selama di dunia menjadi orang bertakwa. Itu target tertinggi, terbesar bagi seorang muslim. Kalau sampai hari ini, afwan, ikhwan dan akhwat, kalau sampai hari ini barangkali kita belum menjadi orang bertakwa, maka itu musibah besar. Karena Allah tidak terima amal ibadah kecuali amal yang dilakukan oleh orang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang diterima. Orang bertakwa itu benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Orang bertakwa itu benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Nah, dari sini kita lihat orang yang bertauhid, dia mendapatkan hidayah terus-menerus. Selalu mendapatkan hidayah. Ketika dia berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah agar bisa di atas jalanmu yang lurus. Siapa yang bisa mendapatkan pengabulan doa ini? Hanya orang yang bertauhid. Yang akidahnya benar yang dikabulkan doanya ini. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk bisa berada di atas jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang yang membaca doa ini. Minimal 17 kali dalam sehari dari subuh sampai Isya. Tapi ternyata tidak semua orang yang dikabulkan. Kenapa? Bisa jadi salah satu sebab tidak terkabulnya doa karena orang tadi membaca kalimat yang benar, Ihdinas siratal mustaqim, tapi dia tidak bertauhid, mempersekutukan Allah. Mungkin melakukan syirik besar atau syirik kecil. Ketika dia bertauhid, maka menjadi modal yang besar, dia mendapatkan begitu banyak hidayah di dunia sampai mati, maka selalu dalam bimbingan, arahan, ya, dan dia tidak akan mendapatkan kesesatan. Benar cara beragamanya dia. Karena dapat hidayah terus, akhirnya cara beragamanya benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di akhirat dia mendapatkan rasa aman di alam kubur, terhindar dari siksa kubur. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar,
dia mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dihisap dengan hisap yang mudah, ketika ditimbang dengan timbangan yang berat, ketika itu dia persilahkan untuk menuju telaga Al-Kautsar untuk minum dari air yang berasal dari sorga. Setelah itu dia melewati sirat yang terbentang dan neraka Jahannam. Dimudahkan sampai kantarah berikutnya jembatan itu. Kemudian masuk sorga dengan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena di poin kedua ini Allah yang menyebutkan kebahagiaan, keselamatan, kemudahan, kenikmatan bagi orang yang bertauhid. Dapat hidayah secara sempurna, mendapatkan rasa aman nanti di akhirat. Di mana ayatnya? Allah berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di surah Al-An'am. Al-An'am surah ke-6 ayat yang ke-82. Di surah ke-6 ayat ke-82, ya, Allah yang menyebutkan demikian bahwa orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, betul-betul murni tauhidnya, betul-betul murni imannya, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah. Ini cara untuk mendapatkan hidayah yang begitu banyak hidayah Allah berikan. Sehingga kita selalu dalam koridor yang benar. Tidak melenceng, tidak menyimpang. Dalam memahami agama dan mengamalkan agama. Dan mendapatkan rasa aman, kata para ulama, mendapatkan rasa aman yaitu nanti di akhirat. Subhanallah. Tapi syaratnya harus terpenuhi dulu. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaikal humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan. Betul-betul murni. Berarti mereka bertauhid. Ya, kadang-kadang ada kaum muslimin mereka mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam ya, tapi mereka juga mencampur adukan. Mereka menyembah Allah juga, tapi juga minta-minta kepada selain Allah. Ya, mereka minta kepada Allah, berdoa, beribadah kepada Allah, tapi juga melakukan bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan keimanannya. Berarti mereka mencampur adukan, tidak bermanfaat itu. Tidak mungkin bisa bahagia, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan keamanan. Tidak mungkin mendapatkan perlindungan. Karena dosa syirik ini dosa besar yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim. Kemungkaran yang paling mungkar. Kejahatan yang paling jahat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang paling besar, kata Allah. Allah nggak mungkin akan meridhoi perbuatan hamba itu. Allah tidak mungkin akan menyayanginya. Tidak mungkin Allah akan mencintainya. Ya, sekarang poin kedua ya. Jadi demikian. Jadi yang pertama, dosa-dosa akan dihapuskan semuanya. Gara-gara dia bertauhid selama di dunia. Yang kedua, Allah firmankan di surah Al-An'am ayat ke-82 bahwa orang yang bertauhid ini mendapatkan hidayah yang terus-menerus. Orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak mendapatkan hidayah, akhirnya dia bisa mudah untuk mendapatkan predikat ketakwaan dan nanti di akhirat pun dia mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, hidup bahagia dengan tauhid. Di mana letak kebahagiaannya? Yaitu Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bahagia. Betul-betul kalimat bahagia itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demi Allah ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang bertauhid. Bahagia yang sebenar-benarnya. Meskipun dia miskin. Meskipun dia sakit-sakitan. Meskipun dia tidak terkenal. Meskipun dia ada kebutuhan, ada ujian dan cobaan. Tapi demi Allah, bahagia dia. Karena Allah akan tolong dia, Allah bantu dia. Dan Allah sebutkan itu. Yang pertama, di surah Ar-Ra'du ayat ke-29. Di surah Ar-Ra'du, surah ke-13, ayat ke-29 Allah berfirman, Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kalimatnya. Ketika Allah berfirman, pasti benar, tidak ada sedikit pun keraguan.
Orang-orang yang beriman, kata Allah, orang beriman ini siapa? Ketika Allah mengatakan alladzina amanu, dalam Al-Quran begitu banyak kan? Orang-orang yang beriman artinya orang yang bertauhid. Yang benar akidahnya. Dan otomatis dibuktikan dengan ibadah yang benar pada akhirnya. Karena tauhidnya benar, akidahnya benar, otomatis ibadahnya benar. Karena pasti dia mau mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah benar, ibadah benar, otomatis outputnya adalah akhlaknya pun menjadi mulia. Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Beriman, bertauhid, beramal saleh, mengikuti sunnah, mengikuti cara beragama, bagaimana ibadah yang benar. Outputnya bahagia. Satu lagi, Allah firmankan di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-97. Di surah 16, ayat ke-97 ya, An-Nahl. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah, alangkah indahnya kalau kita memahami ini. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, mereka beramal saleh, amal yang baik dan benar, mengikuti bagaimana Rasulullah beramal saleh. Dan mereka juga beriman. Nah, kalimatnya beriman juga disertakan. Iman, amal saleh, beriman. Iya. Orang yang beramal saleh karena dia beriman. Orang yang beriman pasti dia beramal saleh. Kalau benar cara memahaminya, ya. Maka di sini Allah mengatakan orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga termasuk orang beriman, berarti bertauhid. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh, kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka kerjakan. Janji Allah ini. Dihapuskan dosa-dosa, mendapatkan hidayah, rasa aman nanti di akhirat. Subhanallah. Dapat juga kehidupan yang bahagia di dunia. Dan bahagia itu adanya di hati. Bukan di harta. Bahagia itu di hati. Bukan di kesehatan badan. Bahagia itu di hati. Bukan di kedudukan, kekuasaan, dan seterusnya. Hatinya kaya. Allah kayakan hatinya. Subhanallah. Dia merasa cukup. Qanaah, dia merasa puas, berbaik sangka kepada Allah. Orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah al-qanaah. Orang yang bisa qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullah, orang yang qanaah ini, betul-betul qanaah dengan benar ya, maka dia dengan raja sama, selevel. Meskipun raja dengan orang ini kan orang miskin, nggak terkenal ya, tapi sama. Kebahagiaan yang mereka dapatkan. Seakan-akan dia raja dunia. Kenapa? Karena bahagia memang bukan pada materi atau benda-benda yang sifatnya duniawi. Kebahagiaan itu Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Nikmat khusus bahagia. Yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Bahagia yang tidak bisa ditafsirkan dengan sesuatu penafsiran. Dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi makanya kalau dia pun sakit, dia bahagia sekali ketika hidup di dunia, belum di akhirat. Ketika pun ada kesusahan, ada masalah persoalan, tetap dia bisa berbahagia. Karena Allah pun selalu memberikan pertolongan dan penjagaan kepadanya. Ini janji ya. Di poin ketiga ini, hidup bahagia dengan tauhid, berarti dia, kata Allah, akan diberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Yaitu diberikan kemudahan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kehidupan yang baik yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid dan beramal saleh adalah diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Orang itu pun diberikan kemampuan untuk memiliki sifat qanaah. Kemudian dia adalah orang yang banyak mendapatkan taufik dari Allah, dan dia pun adalah orang yang mendapatkan surga dan kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai ke akhirat nanti. Kehidupan yang baik.
Subhanallah, kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita mampu memahami ilmu, kita bisa menghafal ilmu, kita bisa datang ke kajian seperti ini. Ini termasuk kehidupan yang baik loh. Banyak orang yang punya harta miliaran bahkan triliunan. Apakah mereka mampu datang ke majelis ilmu? Tidak. Berarti kehidupan mereka tidak baik. Banyak orang yang punya harta begitu banyak luar biasa. Apakah mereka mampu datang ke masjid untuk salat berjamaah bagi laki-laki? Tidak. Apakah mereka mampu untuk menutupi auratnya? Tidak semua. Mendapatkan kehidupan yang baik artinya iman mereka benar, ilmu mereka benar, amal mereka benar. Itu lebih penting dibandingkan segala-galanya. Karena di dunia kita sementara, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah iman, ilmu, amal, akidah, ibadah, akhlak. Nah, modal kita bagaimana? Untuk mendapatkan itu sebagai kehidupan yang baik, harus beriman dan beramal soleh. Beriman maknanya tauhid, beramal soleh berarti mengikuti sunnah, cara beribadah yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, sekarang yang keempat. Hidup bahagia dengan tauhid yang keempat, apa bentuk kebahagiaannya? Akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan. Di dunia dan di akhirat akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan dan dapat menghadapinya dengan lapang dada, tenang, sabar, ya, subhanallah, pasrah dan ridho kepada takdir Allah. Sekali lagi, di poin keempat, hidup bahagia dengan tauhid. Seperti apa kebahagiaannya? Orang tersebut akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang namanya ujian pasti ada, cobaan pasti ada, musibah pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Semua manusia akan mengalami ujian, cobaan dan musibah. Tapi orang yang bertauhid, subhanallah, akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Orang yang bertauhid ternyata Allah jadikan lapang dadanya. Menjadi orang yang paling tenang selama di dunia. Tenang itulah modal bahagia. Yang namanya gelisah, galau, bingung, resah. Itu biasa, semua manusia bisa mengalami kan. Kita manusia bukan malaikat. Tetapi tidak berlebihan karena dia bertauhid. Karena dia bertauhid, ketenangan itu lebih dominan. Cepat, meskipun awalnya gelisah, bingung, ya, galau, resah, tiba-tiba langsung dia tenang lagi. Kenapa? Karena timbul tauhidnya. Dia pasrah kepada Allah, tawakalnya. Dia yakin kepada Allah dan ridho dengan takdir Allah. Sehingga hidupnya mudah, gampang, ringan, enteng. Ini bukan teori ya. Tapi betul-betul kalau kita bertauhid, kita dapatkan itu demi Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran di surah At-Talaq. Di surah At-Talaq surah ke-65 ayat kedua dan ketiga. Ya, di mana Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ini kan ayat yang sering kita dengar ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi atas segala permasalahan hidupnya dan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Syaratnya apa? Bertakwa. Dengan bertakwa itulah Allah berikan solusi atas segala permasalahan. Ujian, cobaan, silih berganti. Pasti ada. Tidak pernah berhenti ujian yang kita dapatkan selama di dunia. Ada 3 ujian, timbul lagi 4. Belum selesai 4, timbul lagi 7. Masalah silih berganti. Pasti ada, begitulah dunia. Nanti sudah mati, berada di alam kubur, ada lagi ujian. Di padang mahsyar ada lagi ujian. Sampai kapan? Begitu masuk surga, kedua kaki kita sudah berada di surga. Baru tidak ada lagi ujian. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Nah, jadi semua ujian, permasalahan, problematika, persoalan, cobaan, musibah yang ada di dunia, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan kemudahan. Allah berikan berbagai macam cara agar dia bahagia dengan tauhidnya. Lapang dada itu mahal banget Pak, Ibu. Banyak orang yang stres di zaman sekarang ini. Banyak orang yang kena stroke. Banyak orang yang tidak tenang, tidak bahagia hidupnya. Karena tidak bertauhid. Istrinya begini, dia bingung, stres, stroke.
Suaminya begini, dia stres, stroke, gak tenang, tidurnya bolak-balik, anaknya begini, gimana? Tenang, bahagia dia. Kenapa? Dia serahkan kepada Allah, dia yakin Allah mampu untuk bisa merubah semua itu. Nah, itu tingkat keyakinan bagaimana untuk ditumbuhkan? Rasa tawakal bagaimana? Rasa pasrah kepada Allah, lapang dada, tenang, dan kesabaran pun selalu ada pada diri orang tersebut karena bertakwa. Orang bertakwa diberikan solusi atas semua masalahnya dan kemudian diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Siapa orang bertakwa ini? Sebagai syarat untuk mendapatkan itu, ketenangan, lapang dada, diberikan kesabaran, ya, pasrah, tawakal, tingkat keyakinannya tinggi, ridho kepada takdir Allah. Siapa orang bertakwa ini? Orang bertakwa adalah orang yang paling banyak mendapatkan hidayah. Dan untuk bisa mendapatkan hidayah sangat banyak, butuh tauhid. Sebagaimana kita bahas tadi nomor 2 kan. Allah katakan bahwa orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman di akhirat dan mereka selalu mendapatkan hidayah. Orang yang bertakwa pasti dia bertauhid. Orang bertakwa pasti dia orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Dan hanya orang bertakwa semata yang akan diselamatkan di akhirat. Yang tidak bertakwa maka tentunya mereka besar peluang untuk mendapatkan siksa. Satu-satunya yang selamat nanti di akhirat hanya orang bertakwa. Yang betul-betul selamat. Yang lain belum ketahuan. Orang kafir pasti disiksa. Sedangkan kaum muslimin, muslim terbagi 2. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin ini muslim yang bertauhid. Dan tingkat ketauhidannya, tingkat keimanannya, tingkat keilmuannya, tingkat amalnya semakin hari semakin banyak, akhirnya dengan mudah dia mendapatkan tingkat ketakwaan. Ya, yuk mari sama-sama nih kita ya bercoba ya, berjuang ini supaya kita bisa mendapatkan level ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang paling banyak duitnya. Bukan orang paling kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, bajunya mahal. Bukan. Silahkan Anda memilikinya, tapi hati-hati juga. Dari mana dapatkan uang itu? Kemana diinfakkan? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, jadi subhanallah, 4 poin ini saja sebetulnya sudah cukup ya. Yang kita bahas sampai poin keempat. Apa saja kebahagiaan yang akan diraih. Tapi ternyata kita dapatkan lagi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Hidup bahagia dengan tauhid yang barangkali banyak di antara kita belum mengetahuinya. Ya, sekarang masuk poin ke-5. Poin ke-5. Hidup bahagia dengan tauhid. Di mana letak kebahagiaannya? Itu orang tersebut akan dijadikan dalam hatinya. Karena bahagia memang kan di hati ya. Allah jadikan dalam hatinya rasa cinta kepada tauhid. Cinta kepada iman. Dan dihiasi hatinya dengan iman tersebut semakin indah. Dan dijadikan dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, dan kedurhakaan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Ya, di surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-7 Allah menjelaskan bahwa walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kita harus paham ini. Al-Hujurat ayat ke-7 di mana Allah mengatakan bahwa tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan Allah jadikan iman itu terasa indah dalam hatimu, terasa bahagia dengan keimanan itu. Bahagia dengan keimanan. Allah yang menjadikan itu. Dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Dia benci kepada dosa apapun. Ini nikmat dari Allah ini. Bukan nikmat seberang nikmat. Luar biasa. Karena kita masih suka dengan dosa. Tapi Allah bantu sehingga kita benci dengan dosa apapun. Apalagi dosa besar ini. Dosa besar yang paling besar yaitu syirik. Kita merasa sudah muslim sejak lahir. Tapi apakah kita merasa indah, merasa nyaman dengan keimanan kita? Ada perintah dari Allah, ya gimana, berat gitu, beban. Azan berkumandang kayaknya beban gitu, berat sekali untuk ke masjid. Ada nih kajian nih di masjid, berat juga.
Semua serba berat dan beban bagi kita. Berarti kita belum merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, manisnya iman. Bagaimana bisa berbahagia? Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah jadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan terasa iman, terasa indah. Nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, kita rasakan dengan izin Allah, kita terpilih. Ada orang yang ibadah, seperti tadi sholat asar ya, mungkin sholat zuhur atau ibadah yang lain. Dia beribadah, tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Berarti gak bahagia, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Orang seperti ini banyak. Yang tidak sholat banyak, yang sholat pun ternyata tidak juga merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah. Sekedar udah sholat, sudah. Berarti dia tidak berbahagia, karena sebetulnya kebahagiaan itu ada pada ibadah. Kalau ibadahnya benar, ikhlas dan mengikuti sunnah. Ada kekhusyuan yang maksimal. Allah yang menjadikan demikian. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta pada tauhid, dan menjadikan tauhid itu terasa indah dalam hatimu. Kedekatan dia kepada Allah, merasakan bagaimana khusyuknya ketika sedang beribadah. Dan dia pun dikuatkan oleh Allah, kekuatan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Yaitu apa? Kemampuan untuk benci yang luar biasa kepada dosa, kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ini Allah yang berfirman kan? Surah apa tadi? Al-Hujurat ayat 7. Surah Al-Hujurat ayat ke-7 ini. Sudahkah kita mendapatkannya? Dan Allah katakan di sini orang beriman. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, keimanan, kalimat iman, keimanan, iman, keimanan, orang-orang beriman, semua maknanya tauhid. Akidahnya benar. Bagaimana dia dengan penciptanya, yakin gak pernah ada ragu. Dia sudah berusaha, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya. Dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Barangkali kita ya insya Allah tidak lagi melakukan ya syirik besar. Pembatal-pembatal keimanan. Tapi syirik kecil. Nah ini syirik kecil ini. Seperti riya, sum'ah, ujub. Itu termasuk syirik kecil. Meskipun tidak membatalkan keimanan seseorang. Tapi ini adalah dosa syirik juga. Meskipun syirik kecil. Nah karena kita riya, ingin pamer, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin populer, ingin masyhur, ingin disebut-sebut orang. Nah orang seperti ini nggak mungkin bisa bahagia demi Allah. Tidak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang sebenar-benarnya nggak mungkin. Coba kita lihat banyak orang-orang yang punya harta, tiba-tiba ketemu informasi besoknya gantung diri dia. Terkenal, siapa yang tidak terkenal? Seluruh dunia tahu siapa dia. Tapi besok gantung diri. Kenapa? Dia nggak bahagia. Di tingkat kesuksesan yang paling tertinggi, terkenal, hartanya banyak, populer, banyak orang yang suka dengan dia, besoknya bunuh diri. Atau mungkin tidak bunuh diri, tapi dia menyendiri, tidak nyaman, tidak bahagia. Banyak cerita seperti itu. Dari kalangan ini, dari kalangan ini, dari kalangan ini. Orang-orang yang ahli maksiat semua tentunya. Mereka punya dunia di tangan mereka. Tapi tidak ada kebahagiaan. 1.000 triliun uangnya, 2.000 triliun uangnya. Apakah bahagia? Demi Allah tidak. Kalau tidak bertauhid. Bertauhid otomatis beramal soleh. Otomatis itu. Orang bertauhid nggak mungkin hanya bertauhid saja. Pasti dia buktikan dengan amal soleh yang benar. Tauhidnya benar, amal solehnya benar. Ini syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya. Baik, jadi ini poin ke-5 ya. Sekarang masuk ke-6. Gimana nih? Ikhwan dan akhwat, kita ada 11 semuanya. Dibahas semua nggak? Bahas ya? Ini bisa panjang nih. Masih mampu bertahan ya? Gak apa-apa kan, cuma dengerin doang kan? Yang capek kan yang ngomong. Baik, yang ke-6 ya. Hidup bahagia dengan tauhid, ya. Hidup bahagia dengan tauhid yang ke-6. Apa yang didapatkan? Kita mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah. Dan orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang bertauhid yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Betapa kita sangat menginginkan ini karena dengan modal ya amal kita sedikit, dosa kita banyak.
Siksa kubur menanti. Kalau mati saat ini, kita khawatirkan kita mendapatkan siksa kubur. Nanti di akhirat dikhawatirkan dapat siksa neraka. Karena amal kita hari ini masih sedikit. Yang sedikit ini pun penuh dengan riya, ujub, sombong, dan lain-lain. Dosanya pasti lebih banyak dibandingkan amal kita. Taubat juga jarang, istighfar juga jarang. Kalaupun bertaubat, taubatnya taubat bukan taubat nasuha. Nah, kita butuh pertolongan nanti di akhirat. Salah satunya syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang akan mendoakan umatnya dan kita akan terpilih untuk mendapatkan pertolongan itu. Coba kita baca hadisnya. Nabi SAW pernah ditanya, ya, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Siapa orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat? Rasul berdoa, maka diselamatkan. Allah selamatkan dia dengan sebab doanya Rasulullah. Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa orang yang paling berbahagia? Kata Nabi SAW, As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Ikhlas mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Betul-betul dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan. Dan dia paham bagaimana makna dari La ilaha illallah. Dari hatinya dia mengucapkan kalimat itu. Dia berhak mendapatkan syafaat. Apa ini bukan bahagia? Subhanallah ya. Ini keuntungan di akhirat ini. Di antaranya ini adalah dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketujuh, hidup bahagia dengan tauhid ini adalah orang tersebut akan dijamin masuk surga. Pasti. Matinya dalam kondisi bertauhid, meskipun dia punya dosa-dosa yang lain. Tapi dipastikan dia akan masuk surga. Bisa jadi dengan dosa-dosanya diampuni semua, karena dia bertauhid, atau mungkin bisa jadi dia mendapatkan balasan hukuman dari Allah, tetapi tidak kekal hukuman itu, karena pada akhirnya dia pun dimasukkan ke surga. Kata Nabi SAW bahwa man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa la ilaha illallah, maka dia pun akan dimasukkan ke surga. Barang siapa yang mati dan dia tahu, dia berilmu, wa huwa ya'lam, dia mengetahui, dia berilmu tentang masalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke surga nanti. Demi Allah, ini kemudahan, bahagia dengan modal la ilaha illallah. Apalagi kalau matinya mengucapkan kalimat itu. Meskipun ada orang yang matinya kadang-kadang enggak mengucapkan kalimat itu kan. Enggak sempat mungkin dia dalam kondisi yang lain. Tapi kalau apalagi dia mengucapkan kalimat itu, dia akan mendapatkan rasa aman nanti di akhirat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dicabut oleh malaikat maut, sebelum nyawanya, rohnya dicabut oleh malaikat maut, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dikatakan dakhala jannah. Dia akan dimasukkan ke surga. Mau ikhwan, akhwat, bisa mengucapkan kalimat itu? Nah, kalau kita ingin bisa mengucapkan kalimat seperti itu, maka kita persiapkan dari sekarang untuk menjadi orang yang bertauhid dan beriman, beramal saleh. Ya, itu pilihan ya. Tapi bukan berarti orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mati, bukan berarti mereka su'ul khotimah. Ya, karena kategori husnul khotimah, mati yang baik itu bukan hanya itu saja. Sempat mengucapkan kalimat tauhid, tapi juga mati sedang beramal soleh. Mati sedang melakukan kebaikan. Mati dalam kondisi sedang melakukan ketaatan. Mati dalam kondisi dia bertauhid. Mati dalam kondisi dia mengikuti sunnah. Dia jauh dari kesyirikan, kebid'ahan, dan kemunafikan. Maka matinya husnul khotimah. Ya. Kemudian yang ke-8. Kita percepat saja. Hidup bahagia dengan tauhid adalah di mana letak kebahagiaannya, orang itu akan tercegah untuk berada di neraka dengan kondisi yang kekal. Tidak mungkin dia ada di neraka kekal. Dan ini bukti rahmat Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Kalaupun dia andai kata ada dosa-dosa yang lain, yang akhirnya Allah mentakdirkan dia disiksa di neraka,
tapi tidak akan selamanya di neraka. Kaum muslimin yang matinya bertauhid, beriman, tidak mempersekutukan Allah, maka pada akhirnya dikeluarkan dari neraka dan kemudian semuanya masuk ke dalam surga. Tentunya kita nggak mau seperti ini ya. Mampir dulu sebentar, beberapa abad gitu. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak ingin setengah detik pun kita nggak ingin masuk di neraka. Nauzubillah. Kita ingin langsung ke surga. Tapi kalau ada andai kata kaum muslimin yang mampir dulu sekian lama, karena tergantung dosa yang dia lakukan. Tapi kalau dia punya modal tauhid tadi, dia beriman, dia mengetahui, dia meyakini dengan keikhlasan, pengucapan la ilaha illallah sampai mati, maka dia akan dikeluarkan juga dari neraka. Karena dia bukan seorang kafir. Ya, di mana disebutkan dalam hadis ya, bahwa setelah penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya terdapat iman meskipun sebesar biji sawi. Ya, setelah penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka pun masuk ke neraka. Maka setelah itu Allah berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun seberat biji sawi. Yang punya iman, keluarkan. Iya. Awalnya semua masuk surga. Yang tidak masuk neraka langsung ke surga. Tapi ada juga yang mampir. Nah yang mampir ini ternyata setelah itu pun disuruh keluarkan. Meskipun cuma sebesar biji sawi. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Karena bekas siksaan itu, lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, lalu tubuh mereka tumbuh berubah seperti tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah engkau perhatikan, kata Rasulullah, bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat. Artinya, semuanya akan dikeluarkan dan akhirnya dimasukkan ke surga. Meskipun cuma sebesar biji sawi, ada tauhidnya, ada imannya. Dan tidak dia mati dalam kondisi kufur. Tetap di seorang mukmin, ya, tetap akan dikeluarkan. Tetapi barang siapa yang kafir, tentunya diharamkan bagi dia selama-lamanya untuk bisa mendapatkan surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Allah berfirman di surah Al-Maidah, ya, ayat ke-72, bahwa barang siapa yang mempersekutukan Allah, dia tidak bertauhid, melakukan dosa-dosa syirik yang bisa membatalkan keimanannya, maka Allah haramkan bagi dia untuk mendapatkan surga selama-lamanya. Selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid selama hidupnya, menjadi orang kafir, atau mungkin awalnya muslim, tapi di akhir-akhir hidupnya ternyata dia melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan perbuatan yang atau ucapan yang bisa membatalkan keimanan. Meskipun dia mengaku sebagai muslim, Allah mengatakan kamu bukan muslim lagi. Ada kan di antara kaum muslimin yang masih mengaku, saya Islam, saya muslim, Rabb saya Allah. Tapi sebetulnya bukan lagi muslim. Jangankan Allah yang menilai, kita pun bisa menilai. Anda bukan muslim lagi. Kenapa? Anda mengucapkan semua agama sama. Semua agama benar. Anda menghina Allah, menghina Rasul, menghina para malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan merasa bahwa dia seorang nabi dan rasul. Allah mengajarkan langsung kepada saya. Ada di YouTube kan, siapa tuh? Yang lagi viral tuh. Dulu kan muslim liberal yang suka ngomong begini ya, muslim liberal. Pemahamannya bebas. Sekarang bukan lagi muslim liberal. Orang-orang yang mengaku sebagai wali. Memang dia wali setan. Wali setan itu. Mengaku bahwa langsung diajarkan oleh Allah. Tanpa perantara Nabi dan Rasul lagi malaikat. Bahkan dia bisa menjadi penjaga gawang. Api neraka dijaga sama dia. Penjaga gawang main bola aja gol. Dia tendang bola aja gol. Dia mau jadi penjaga gawang neraka. Umat-umat yang di situ udah gak jadi masuk neraka. Keluarkan lagi. Malaikat. Bahasanya itu loh. Kasar dengan malaikat. Malaikat Mungkar Nakir, malaikat Malik. Dia permainkan bahasa seperti itu, diperintah-perintah. Tahu kan antum orangnya? Nggak tahu ya? Lagi viral kan di sosial media. Antum kayaknya nih jarang main YouTube sih ya.
bisa dipahami lah, nggak apa-apa. Antum jarang bermain sosial media. Ana pernah lihat masalahnya. Kalau antum kayaknya jarang melihat karena di rumah kayaknya baca Quran hadis ya. Mantap. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata tidak main sosial media. Ternyata di rumah bacanya Quran dan hadis. Benar nggak nih? Iya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan ya. Di poin berapa sekarang? 9. Hidup bahagia dengan tauhid, yaitu akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Ya, Allah akan berikan kepada seorang hamba kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nur. Di surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-55. Surah ke-24, ayat ke-55. Di mana disebutkan bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang bertauhid. Nah, Allah menjanjikan langsung kepada orang yang beriman. Orang yang bertauhid. Di antara kalian siapa yang beriman, dia bertauhid, dan juga dia beramal soleh. Selalu kaitannya begitu kan? Iman, amal soleh, beriman. Nggak bisa dipisahkan satu sama dengan lain. Dia beriman, beramal soleh. Allah menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Menjadi penguasa. Dan itu sudah terbukti. Kaum muslimin menjadi penguasa di muka bumi selama berabad-abad. Cuma sekarang saja kita tidak bisa lagi menguasai. Sementara nanti kita akan bisa menguasai kembali. Menjadi penguasa di muka bumi ini. Tapi syaratnya harus terpenuhi. Karena syarat ini, saat ini kaum muslimin belum memenuhinya, syarat iman dan amal soleh secara global ya mungkin ada, pasti ada orang yang beriman dan beramal soleh. Bertauhid pasti ada, mengikuti sunnah ada. Tapi kan secara global lebih banyak yang tidak beriman dengan benar, tidak beramal soleh dengan benar. Bagaimana janji Allah ini akan kita dapatkan? Makanya dakwah harus terus. Pada waktunya nanti akan kembali lagi. Kita bisa berkuasa kembali di muka bumi. Sebagaimana dulu ribuan tahun orang Yahudi terluntang-lantung di mana-mana. Nggak punya negara. Ribuan tahun orang Yahudi dihinakan, dinistakan oleh Allah. Nggak punya negara. Diusir sana, diusir sini. Mereka penuh dengan penderitaan. Ribuan tahun. Baru di abad ini berapa puluh tahun yang lalu. Mereka bisa punya negara. Ini namanya ujian bagi orang-orang beriman. Kaum muslimin secara global. Karena di saat inilah memang terjadi penurunan iman dan amal solehnya itu. Ya, maka dakwah terus kita galakkan supaya kita selamat secara pribadi, keluarga kita dan kaum muslimin secara global. Sehingga ini dapat lagi. Allah menjanjikan bahwa mereka akan berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah dulu telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pun berkuasa. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang Allah ridhoi ini. Dan Allah benar-benar akan mengubah kondisi mereka. Sesudah mereka berada dalam kondisi ketakutan, menjadi rasa aman, dan seterusnya. Mereka tetap akan beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat ke-55. Janji Allah kepada orang-orang yang bertauhid, bahagia. Menjadi penguasa di muka bumi. Ya, merekalah yang bisa menegakkan Quran dan Sunnah di zaman tersebut, dan mereka juga akan mendapatkan rasa aman di mana sebelumnya mereka merasa takut karena memang pada saat itu orang-orang kafir lebih berkuasa. Ya, tunggu saja nanti insya Allah pasti demi Allah terjadi. Ya, kaum muslimin akan kembali menjadi penguasa di muka bumi ini. Apalagi nanti memang ada berita gembira datangnya Imam Mahdi. Dan kemudian dibantu Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman untuk berperang dengan orang-orang Yahudi dan kaum muslimin menang pada waktu itu. Pada waktu itu juga orang-orang beriman menjadi penguasa kembali di muka bumi. Dan semua orang Yahudi dikalahkan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ya. Masih 2 lagi nih, 10 dan 11. Yang ke-10, hidup bahagia dengan tauhid adalah yang menjadi penentu diterima atau ditolaknya amal seseorang. Menjadi penentu diterima atau ditolaknya amal seseorang. Dengan tauhidnya. Apabila bertauhid, maka amal diterima. Apabila tidak bertauhid, maka amal tertolak.
Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Furqan ayat ke-23. Ya, di surah Al-Furqan ayat ke-23 Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami menghadapi segala amalan yang pernah mereka kerjakan selama di dunia dan kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Karena mereka kufur, maka karena mereka syirik, tidak bermanfaat. Amal yang mereka lakukan sekarang dengan agama mereka masing-masing. Jangankan yang kafir, yang muslim saja belum tentu diterima. Ya, karena memang harus bertauhid, beriman dan beramal saleh. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Di akhirat tidak mendapatkan balasan kebaikan. Ya, Allah mengatakan bahwa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Hud ya, ayat 15 dan 16. Surah Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman bahwa barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka dunia yang mereka inginkan. Tapi tidak ada keberkahan. Untuk apa? Tidak ada kebaikan. Meskipun Allah berikan, karena memang dia inginnya dunia semata, nggak ingin akhirat. Tujuannya bukan karena Allah lillah, tapi karena lid dunia semata. Allah inginkan dia mendapatkan hukuman sebetulnya. Dia ingin dunia, dikasih. Dikasih itu bukan keberkahan, bukan kebaikan, bukan kebahagiaan. Allah berikan dunia kepada mereka, kufur ini, kafir ini, syirik ini, pelaku-pelakunya musyrik. Ya, diberikan dunia dalam rangka sebagai hukuman tanpa mereka sadari itu hukuman dari Allah agar mereka semakin melupakan penciptanya. Kami penuhi apa yang mereka inginkan. Dan mereka tidak akan dirugikan. La yubkhasun. Tapi apa yang terjadi di ayat ke-16-nya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka inilah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Enggak dapat balasan kebaikan. Semua kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sia-sia amal yang mereka kerjakan, terhapus semuanya. Orang yang paling merugi, paling menyesal adalah orang yang udah capek, letih, lelah beribadah selama di dunia, meskipun dia muslim. Orang kafir sudah jelas pasti nggak akan diterima. Muslim pun tidak juga. Kalau mereka tidak memenuhi persyaratan untuk diterimanya satu amalan, ditolak. Capek, letih, lelah di dunia, beribadah dia, mengaku sebagai muslim juga, tapi ternyata nggak diterima juga. Karena persyaratannya tidak terpenuhi. Apalagi kalau mereka bukan muslim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Surah apa itu? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi 103 dan 104. Ya, Allah mengatakan bahwa katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Capek-capek selama di dunia, harta, tenaga, pikiran, ya, waktu, bahkan jiwa barangkali dia lakukan segala macam untuk mendapatkan keinginannya. Ya, tapi nggak bermanfaat. Maukah kami beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatan yang dia lakukan selama di dunia, nggak bermanfaat di akhirat. Dia merasa bahwa perbuatan dia ini bermanfaat. Akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ternyata di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun dia mengira dan menyangka bahwa perbuatan dia akan bermanfaat. Kenapa? Sekali lagi, kita beragama harus dengan ilmu. Jangan dengan hanya semangat semata. Dengan ilmu bagaimana cara beragama dengan benar supaya amal kita diterima. Ya. Yang terakhir insya Allah, tauhid itu adalah yang akan membawakan kebahagiaan, di mana seorang hamba akan mendapatkan keteguhan. Dia mendapatkan keteguhan di dunia dan nanti di akhirat. Mendapatkan keteguhan di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ibrahim, ayat yang ke-27. Di surah Ibrahim, ayat ke-27, Allah menyebutkan,
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman. Tuh. Iman diteguhkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dalam kehidupan dunia mereka dan juga nanti di akhirat diberikan keteguhan dalam iman mereka. Maksudnya apa? Mereka mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka juga mendapatkan rasa aman dijaga oleh malaikat. Di mana nanti ada pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini butuh iman untuk bisa menjawab. Makna dari ayat ini itu seperti itu. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman yang bertauhid dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh mampu menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Dia bisa jawab. Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu? Agama saya Islam. Bisa diteguhkan oleh Allah yang meneguhkan dia, bukan dia yang hebat. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh berdasarkan ayat ini. Kata para ulama ini juga berkaitan dengan orang beriman bertauhid bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Subhanallah. Dengan ketauhidan mereka, istiqomah sampai mati. Malaikat pun turun di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawa nih. Semua kan pasti mati ya. Orang yang bertauhid beriman ini ketika akan mati, karena dia bertauhid, istiqomah di atas ketauhidan dia sampai mati, maka turunlah malaikat memberikan kabar gembira kepada orang yang sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman mengungkapkan bagaimana kejadian yang menegangkan ya pada saat orang yang akan mati, tapi karena dia orang beriman, karena dia bertauhid, maka diberikan kabar gembira oleh malaikat. Sesuai firman Allah di surah Fussilat. Di surah Fussilat, surah keberapa? 41, ayat yang ke-30. Surah ke-41, ayat ke-30. Allah mengatakan bahwa innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Allah mengatakan bagaimana tauhidnya orang tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah di atas ketauhidan dia sampai mati. Tidak mempersekutukan Allah. Yakin betul dia dengan Allah. Tawakal betul dia dengan Allah. Pasrah betul dia dengan Allah. Betul-betul dia ikhlas dalam beribadah dan mengikuti sunnah. Sampai mati. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah kata Allah. Maka turunlah malaikat di detik-detik terakhir sebelum nyawanya dicabut. Dan malaikat mengatakan kepada hamba tersebut yang akan mati sebentar lagi. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Dan jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Jangan takut. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Mau mati aja dikasih kabar gembira. Ingin ikhwan? Mati nanti dalam kondisi sebelum dicabut diberikan kabar gembira dulu bahwa orang tersebut akan masuk surga. Betapa bahagianya dia, tersenyum dia. Masya Allah. Semua orang-orang beriman yang bertauhid seperti ini matinya. Sebelum mati, datang malaikat berdasarkan surah Fussilat tadi dan lain-lainnya. Malaikat rahmat datang pertama kali sebelum malakul maut. Malaikat rahmat dulu datang membawa kain kafan berwarna putih. Kain kafan dari sorga, berjenis kain sutra. Dan datang membawa wangi-wangian dari sorga untuk membungkus ruhnya orang mukmin. Jasad dikafani, dikuburkan di areal kuburan. Ruh pun dicabut oleh malaikat maut, kemudian diserah terimakan kepada malaikat rahmat yang sudah menyiapkan kain kafan dari sorga. Berwarna putih, kain sutra jenisnya, dan wangi-wangian dari sorga untuk membungkus ruh orang mukmin tadi. Dibawalah ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Allah berfirman kepada ruh tersebut, kemudian dikembalikan ke
ke jasadnya yang ada di alam kubur. Bukan di kuburan ya. Kalau di kuburan bangkit lagi dia. Ya, ruhnya dikembalikan kepada jasad yang ada di alam kubur. Di situlah nanti ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ini perjalanan ruh setelah kematian. Dapat nikmat. Sebelum mati, malaikat turun memberikan kabar gembira. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan kamu bersedih dengan dunia sebentar lagi kamu tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan sorga yang Allah janjikan untukmu. Kenapa? Ayat ini disebutkan di awal apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Bertauhid dia, dibuktikan dengan amal soleh dengan benar, ya, sampai mati dia istiqomah. Tsumma istaqamu, turun malaikat. Begitu juga Allah firmankan di surah An-Nahl ayat ke-32. Ya, An-Nahl surah ke-16 ayat ke-32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik. Kondisinya bertauhid. Karena dia baik, tentunya berkaitan dengan tauhid. Dan beramal soleh pasti selama hidupnya. Kemudian, yaqulun. Malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati tadi. Salamun alaikum, udkhulul jannah bima kuntum ta'amalun. Selamat bagi kalian. Masuklah kalian ke dalam surga. Disebabkan oleh apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Nah, ini kalimat-kalimat yang Allah sebutkan, di mana disebutkan dimulai dengan apa? Bertauhid dulu. Ketika akan mati, diberikan kabar gembira, disambut oleh malaikat rahmat, dibungkus ruhnya nanti, dibawa kepada Allah sampai langit ketujuh. Ketika di alam kubur bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Karena Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ya. Baik, sampai di sini barangkali ya. Kurang lebih ada 11 poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ada sedikit pertanyaan di sini yang barangkali kita jawab ya. Pak Ustadz, apa yang disebutkan atau dimaksud dengan tauhid itu apa sih? Apa yang disebut atau dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu artinya mengesahkan. Allah itu satu, jangan diduakan. Tauhid itu artinya mengesahkan, hanya Allah satu-satunya. Ya, jangan sampai Allah dipersekutukan dengan yang lain. Karena Allah lah yang menciptakan semua makhluk dan Allah bukan makhluk. Justru Allah yang menciptakan semua makhluk. Ya, tidak boleh meminta, berdoa, beribadah dan lain-lain kepada selain Allah. Kemudian bagaimana kiat-kiat agar tidak overthinking, agar istiqomah dalam mengerjakan suatu amalan. Bagaimana cara supaya bisa istiqomah dalam mengerjakan suatu amalan. Antum mau lihat, ada 30 cara, 30 kiat. 30 kiat agar kita mampu istiqomah di atas tauhid dan amal soleh. Silakan lihat di Telegram saya atau di Instagram saya. Ada artikel yang berjudul 30 kiat untuk istiqomah. Ya, sekedar membantu saja. Artikelnya sudah ada, tinggal dibaca di Telegram atau di Instagram. Ada artikel yang berjudul 30 kiat untuk istiqomah tanggal 10 Mei 2023. Silakan di Telegram atau di Instagram, pilih salah satu. 10 Mei tahun 2023. Judulnya adalah 30 kiat untuk istiqomah. Nah, ini 30 kiat banyak sekali ya. Tidak mungkin semuanya kita bahas. Tapi kita ringkas saja bagaimana kiat-kiat. Kalau antum mau baca semua silakan, ada 30 kiat. Selama hidup di dunia sampai mati ini kita lakukan ini. Karena kita ingin keistiqomahan dan istiqomah itu sulit sekali, berat. Ya, Rasul saja diperintah untuk istiqomah sampai beruban rambutnya. Ya, sebagaimana perintah di surat Hud, fastaqim kama umirta. Allah turunkan ayat, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, maka tumbuhlah uban. Saking beratnya untuk istiqomah itu. Tapi Allah mudahkan setelah itu. Ya.
Nah ini kan diantaranya ya. Pertama, untuk istiqomah tentunya kita berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salah satunya doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya kesabaran, diberikan hidayah, ya. Jangan engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan dipalingkan lagi. Ya, kita inginkan supaya bisa istiqomah. Kemudian kedua, selain doa, banyak-banyaklah doa mungkin dengan lafaz Arabnya atau bahasa Indonesia, silahkan ya. Yang kedua adalah hendaknya kita menuntut ilmu. Kalau kita ingin istiqomah di atas keislaman ini sampai mati, alangkah indahnya ya. Istiqomah di atas tauhid dan sunnah sampai mati. Sebagaimana yang kita yakini insya Allah perkiraan kita sangat besar ya. Seperti Ustadz kita yang baru meninggal kemarin ya. Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Beliau adalah seorang Ustadz yang banyak mengajarkan tauhid dan sunnah. Dan kita yakin betul insya Allah bahwa beliau mati di atas tauhid dan sunnah. Matinya pun setelah pulang dari haji. Haji mabrur tidak punya dosa lagi. Haji mabrur yang diterima oleh Allah. Alangkah indahnya meninggal setelah selesai beribadah haji. Iya. Nah ini tentunya beliau banyak berdoa. Ini kan contoh paling gampang ya. Insya Allah kita berprasangka baiklah. Kita bukan memuji seseorang secara berlebihan. Tapi kita memang berprasangka baik besar sekali. Kita yakini bahwa beliau termasuk yang sangat ya mengamalkan ilmunya dan tentunya wafat dalam kondisi bertauhid. Nah, beliau pasti berdoa. Dan yang kedua menuntut ilmu. Di mana kita lihat beliau menuntut ilmu terus-menerus padahal sudah menjadi ustadz besar. Lalu mengajarkan ilmu, menulis ilmu, mendakwakan ilmu, Masya Allah. Kita juga demikian, datang ke majelis ilmu seperti ini. Pengen istiqomah tapi malas datang ke kajian. Maunya dari YouTube di rumah baca, lihat dari Zoom misalnya, nggak bisa. Zoom dan YouTube itu cuma bonus. Tambahan. Kalau kita ingin istiqomah, iman naik, semangat naik gitu, datang ke majelis ilmu, Allah berikan keberkahan, apalagi di masjid. Masjid ini adalah tempat yang mulia. Allah berikan ketenangan, Allah limpahkan rahmat, malaikat mendoakan kita, banyak hal yang kita dapatkan. Datang ke majelis ilmu, meskipun mungkin dengan ngantuk-ngantuknya, ya, nggak nyindir nih. Cuma nyinggung doang. Ya, mungkin dengan ngantuk-ngantuknya, capek juga duduknya. Ustaz kapan sih selesainya? Lama amat ceramahnya. Ya sabarlah, Ustaz juga capek, juga sama kita. Ya, ikhlaskan niat kita dan hendaknya kalau kita sering-sering datang ke majelis ilmu dimanapun diajarkan Quran dan Sunnah dengan para ustaz sunnah yang sudah kita kenal, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dalam istiqomah. Ya, jadi doa, sering datang ke majelis ilmu. Yang kedua, kita mengamalkan ilmu. Bukan sekedar banyak catatannya, banyak bukunya, makan plastikan semua di kamar itu. Ya, tapi nggak diamalkan ilmunya. Bagaimana bisa istiqomah? Istiqomah itu kan karena iman bertambah, maka bisa istiqomah. Kalau iman turun, susah. Nah, bagaimana supaya iman bertambah? Doa. Iman bertambah, datang ke majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan dakwah, iman bisa bertambah. Mengamalkan ilmu pun juga bisa menambah iman. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka itu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah mereka pahami, mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka sudah ketahui, maka itu lebih baik bagi mereka dan itu akan lebih menambah iman mereka. Menambah iman gara-gara mereka mengamalkan ilmu yang sudah mereka pahami. Di mana tuh? Dari tadi kayaknya saya ngasih tahu terus ya di mana suratnya, ayatnya. Saya khawatir Bapak Ibu di sini udah tahu semua gitu loh. Ada yang tahu yang saya bacakan tadi? Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mengamalkan pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada mereka, diamalkan ilmunya, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menambah iman mereka. Bertambah iman gara-gara mengamalkan ilmu. Siapa yang tahu? Di mana posisi ayat? Saya kasih bocoran ya. Ayat itu ada dalam Al-Quran.
Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ada yang tahu? Hah? Al-Hujurat? Bukan. Ada yang tahu? Afwan? Ya barangkali. Ya. An-Nisa? Namna, barakallahu fiik. Benar ya? Surah An-Nisa ayat ke-66. Coba nih panitia DKM kasih kunci mobil atau apa? Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-66 ya. Jadi berdoa, sering-sering kita berdoa karena kita nggak bisa istiqomah. Nggak mungkin kalau Allah tidak memberikan bantuan. Allah yang menjadikan kita mampu istiqomah. Kita ini lemah semua, lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Maka pertama itu doa yang paling besar kita minta kepada Allah. Yang kedua, datang ke majelis ilmu, perbanyak, belajar. Setiap hari kita belajar. Ustadznya aja belajar mati-matian. Masa zamannya juga enggak. Ulama saja masih mati-matian belajarnya setiap hari. Karena kita butuh kepada ilmu. Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan makan dan minum. Ya, makan dan minum. Makan itu cuma 2 kali sehari atau 3 kali mungkin sehari. Sedangkan kebutuhan kita dengan ilmu setiap tarikan nafas, setiap desahan nafas, setiap hembusan nafas, itu kebutuhan manusia akan ilmu. Karena dengan ilmu itu menjadikan iman bertambah, tumbuh rasa takut kepada Allah. Ya, dengan datang ke majelis ilmu, baca buku, baca Quran, baca hadis, ya, lihat YouTube, ya, lihat juga di Instagram, barangkali ada artikel-artikel yang bagus, berusaha maksimal, insya Allah kita akan bertambah iman, akhirnya mudah untuk istiqomah dan diamalkan juga ilmu tersebut. Ya, yang lain barangkali agar kita bisa istiqomah, ya bergaullah dengan teman-teman yang kita anggap soleh, ya, atau yang wanita soleha, agar kita bisa istiqomah. Karena kita lihat mereka istiqomah. Mudah-mudahan kita kecipratan keistiqomahan mereka. Kemudian berikutnya barangkali jauhi dosa-dosa. Kalau kita ingin istiqomah, jauhi dosa-dosa. Karena semakin banyak dosa bisa mengeraskan hati. Hati semakin keras, hati semakin berpenyakit dengan dosa-dosa itu. Kalau kita ingin istiqomah di atas Quran dan Sunnah, di atas Tauhid, menjadi orang yang memang betul-betul dipilih oleh Allah, husnul khatimah, bertauhid, datang malaikat memberikan kabar gembira bahwa kita akan masuk surga, maka caranya adalah kita berusaha maksimal mati-matian untuk meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Ya, letakkan dunia di tangan kita, akhirat di hati kita. Kiat berikutnya. Letakkan dunia di tangan, akhirat di hati. Kalau dunia ada di hati, nggak bisa istiqomah. Dunia difikirkan, dunia terus. Akhirat nggak pernah difikirkan. Sedikit, cuma sisa-sisa waktu aja. Itu pun kalau ingat. Bagaimana bisa istiqomah? Dunia kita cari, silahkan. Jadi orang kaya nggak apa-apa. Tapi jangan letakkan dunia di hati kita. Kalau dunia sudah di hati, mudah timbul penyakit-penyakit hati yang akhirnya menjadikan hati menjadi keras. Sedangkan istiqomah itu masalah apa? Masalah hati. Istiqomah kan adanya di sini. Istiqomah adanya di sini. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kata Rasulullah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan Rasul menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Artinya di sini letaknya keistiqomahan. Takwa itu di hati. Kalau hati sudah takwa, otomatis ya anggota tubuh pun akan menjadi bertakwa. Istiqomah itu masalah hati. Tapi kalau hatinya sudah berpenyakit, bagaimana bisa istiqomah? Maka bersihkan hati, jadikan hati kita suci dan bersih. Minta juga kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Bersihkan ya Allah hatiku ini. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Yang mampu di situ tauhid, istiqomah, mengikuti sunnah, bersihnya hati dari riya, sum'ah, ujub. Baca doa ini, doanya Rasulullah ini sangat bagus banget. Allahumma ati nafsi taqwaha. Searching di Google ya. Ya Allah berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkan ya Allah. Bersihkan hati ini dari segala macam kesyirikan. Bersihkan hati ini dari segala kebid'ahan. Bersihkan hati ini dari segala kemunafikan. Bersihkan hati ini dari segala kelalaian. Bersihkan hati ini dari segala hawa nafsu yang mengajak kepada
keburukan dan kejahatan. Bersihkan ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau pelindungnya dan Engkau penjaganya. Ya. Jadi silakan ya, baca lagi semuanya, ada sekitar 30 ini. Tanggal berapa tadi? 10 Mei 2023 ya, di Telegram atau di Instagram. Tapi barangkali sampai di sini, mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Semoga kita mampu menjadi orang yang bertauhid, selalu beriman dengan benar ya, dan dipertahankan iman ini dan tauhid ini dengan ilmu ya, bukan sekedar pengakuan ya, atau merasa sepertinya beriman, merasa sepertinya bertauhid padahal belum. Karena kita menjadi muslim bukan karena ilmu. Kita ini muslim sejak lahir karena keturunan. Maka kita harus mengejar ini ketertinggalan kita supaya menjadi muslim yang betul-betul menjadi muslim yang berilmu. Dan imannya pun berdasarkan ilmu, mengamalkannya pun berdasarkan ilmu, mempertahankannya istiqomah pun berdasarkan ilmu. Nah, itulah yang menjadikan kita bisa menjadi orang yang bahagia dan mendapatkan keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.